Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai kode etik dalam penerapannya yang keempat. Nah, teman-teman, berhubung ini adalah pertemuan terakhir kami harap teman-teman bisa menyimak dengan baik. Langsung saja ke materi yang pertama akan disampaikan oleh Nares Mulia dari sini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk pelanggaran. Nah, pelanggaran kode etik dalam bimbingan konseling adalah tindakan atau sikap yang bertentangan dengan prinsip-prinsip etika yang harus dipegang teguh oleh seorang konselor. Nah, walaupun sudah adanya kode etik gitu, tapi masih banyak juga orang yang profesi ini yang masih melanggar kode etik tersebut. Nah, biasanya pelanggaran kode etik ini disebabkan oleh kurangnya kapasitas self-regulation atau pengaturan diri para profesi. Nah, kita kalau misalkan jadi rekan kerja itu harus berperan gitu, menjadi garda terdepan. Kalau misalkan kita melihat teman kita dia itu melanggar kode etik tersebut, nah kita harus melaporkannya. Nah, tapi biasanya para rekan kerja ini sulit untuk melaporkannya karena adanya rasa kekeluargaan gitu yang terjalin. Nah, penerapan kode etik dalam praktek konseling itu sangat penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan. Kan kalau misalkan kita melanggar bentuk kode etik itu kan seorang konseling ini susah lagi untuk percaya gitu, dan kedepannya mungkin si konselor ini dicapnya kayak nggak mau dia mah mau ngebeberin masalahnya, jadi hilangnya kepercayaan dan kualitas layanan yang diberikan kepada klien. Next. Nah, kemudian di sini ada bentuk pelanggaran. Yang pertama itu ada pelanggaran umum. Biasanya itu melanggar standar atau prinsip gitu, merusak reputasi profesi bimbingan dan konseling gitu, atau merusak nama baik adkin. Nah, terus yang kedua itu si konselor ini terjerat pidana atau kriminal gitu. Kemudian yang kedua ada pelanggaran terhadap konseling. Nah, biasanya ini banyak yang melanggar gitu. Entah itu ada yang misalkan ada yang membicarakan atau menyebarkan masalahnya konseli gitu. Terus mungkin juga ada pada saat proses konseling ini si konselor ini nggak melakukan secara profesional gitu. Terus mungkin bisa jadi juga pada saat sesi konseling ini si konselor ini melakukan tindakan-tindakan seperti misalkan tindakan kekerasan fisik atau mental atau pelecehan seksual dan seperti itu. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Vina. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai bentuk pelanggaran yang ketiga, mengenai pelanggaran terkait dengan lembaga kerja. Bayangkan ya, jika seorang konselor di mana dia bekerja di suatu lembaga tiba-tiba melakukan kesalahan yang sangat fatal atau yang sangat serius. Nah, misalnya itu kasus pelanggaran itu menjalankan tugas tapi melakukan tindakan yang merugikan lembaga tersebut gitu. Lalu konselor yang terlibat dalam tindakan pidana akan didenda dan karena melanggar peraturan hukum. Nah, itu bisa merujuk reputasi profesi bimbingan konseling secara keseluruhan. Lalu yang keempat ada pelanggaran terhadap rekan sejawat. Bayangkan ya, jika suasana kerja di mana seorang konselor itu malah menciptakan permusuhan dengan sesama konselor lagi. Ini tuh bisa terjadi dengan cara memberikan komentar merendahkan atau bersikap angkuh yang tentu tidak menyehatkan di lingkungan profesional. Lalu ada juga situasi di mana konselor bersaing keras untuk menangani konseling yang pada akhirnya bisa merusak kerjasama dan keharmonisan di antara rekan sejawat. Lalu yang kelima ada pelanggaran terhadap organisasi profesi. Nah, pelanggaran ini tuh terjadi jika seorang konselor tidak mematuhi pedoman dan standar yang ditetapkan oleh asosiasi profesi, seperti melanggar etika atau prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Lalu mencoreng nama baik asosiasi profesi dan profesi itu dapat terjadi melalui tindakan atau pernyataan yang merugikan reputasi organisasi profesi dan juga keseluruhan di bidang bimbingan konseling. Selanjutnya akan
dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk selanjutnya itu ada sanksi terhadap pelanggaran kode etik. Teman-teman perlu kita ketahui bahwasanya kode etik dalam bimbingan konseling ini menjadi landasan yang penting bagi konselor dalam menjalankan tugasnya. Nah, namun ketika kode etik dilanggar, berbagai sanksi ini bisa diterangkan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh seorang konselor. Nah, teman-teman, sanksi atas pelanggaran kode etik ini secara umum terbagi dalam dua kategori, yaitu yang pertama itu ada sanksi moral dan yang kedua ada dikeluarkan dari organisasi. Nah, kita bahas dulu dari sanksi moral. Nah, sanksi moral ini mencakup perasaan bersalah, terus juga krisis atau hilangnya kepercayaan diri. Biasanya kalau misalnya seorang konselor mendapatkan sanksi moral itu rata-rata konselor tersebut itu dikucilkan oleh komunitas profesinya. Lalu yang kedua ada dikeluarkan dari organisasi. Nah, sanksi ini bisa disebut lebih efektif daripada sanksi sebelumnya. Kenapa? Karena sanksi ini itu mudah dilaksanakan seperti itu. Nah, jadi pada tahap sanksi ini itu dibagi menjadi beberapa tingkatan, mulai dari ringan, sedang hingga berat. Nah, jenis sanksi ini diberlakukan tergantung pada berat ringannya pelanggaran. Nah, di sini ada sanksi terhadap pelanggaran kode etik. Yang pertama itu ada peringatan lisan dan tertulis. Nah, kadang-kali kalau misalnya yang ringan-ringan itu seorang konselor yang melanggar kode etik itu diberikan peringatan lisan dan misalnya peringatan tertulis. Nah, peringatan tertulis ini seringkali menjadi langkah awal sebagai teguran yang mencatat pelanggaran apa yang dilakukan si konselor tersebut. Lalu yang kedua itu ada teguran tertulis yang tegas. Nah, biasanya teguran tertulis yang tegas itu kita bisa sebut kayak surat peringatan 1, surat peringatan 2, surat peringatan 3, seperti itu. Nah, lalu yang ketiga itu ada keanggotaannya diakin dicabut. Nah, kalau misalnya konselor itu mengikuti komunitas akin, nah langsung dicabut kayak gitu. Lalu yang keempat itu ada pembatasan izin praktek mandiri atau lisensi yang kita sebut. Nah, pencabutan lisensi ini mengakibatkan konselor itu kehilangan hak legal untuk melakukan praktek sebagai konselor. Terus pencabutan lisensi juga merupakan tindakan terberat yang dapat dilakukan kepada konselor untuk kehilangan hak praktiknya gitu, atau izin praktiknya. Terus yang kelima itu yang terakhir ada permasalahan tersebut diserahkan kepada pihak yang berwenang jika ada hubungannya dengan masalah hukum atau pidana. Nah, misalnya kalau konselor ini melanggar kode etik, nah kode etiknya itu sangat bermasalah sehingga tidak bisa diselesaikan dan harus diselesaikan oleh pihak hukum gitu, jadi harus dipindah serahkan kepada masalah hukum atau pidana. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya ada mekanisme penerapan sanksi kode etik. Penerapan sanksi dalam kode etik ini bertujuan memastikan kepatuhan terhadap standar etika. Prosesnya dimulai dari identifikasi pelanggaran, penyelidikan, pengambilan keputusan, hingga pemberian sanksi. Langkah-langkahnya itu meliputi pengumpulan bukti, evaluasi, dan penerapan sanksi yang sesuai dengan pelanggaran yang terjadi. Nah, jadi penerapan sanksi melalui bimbingan dan konseling ini berfokus pada pendekatan edukatif. Prosesnya itu dimulai dengan mengidentifikasi pelanggaran, mengevaluasi sebab akibat, pengembangan rencana perbaikan, dan pemantauan lanjutan. Tujuannya itu untuk mendidik individu yang melanggar kode etik agar bisa memperbaiki perilaku mereka. Bimbingan konseling ini dilakukan untuk membantu individu memahami konsekuensi perilaku mereka dan mengembangkan perbaikan. Rencana perbaikan ini bisa meliputi pelatihan tambahan atau pengembangan profesional. Pihak yang berwenang menangani pelanggaran kode etik adalah Dewan Kode Etik Pengurus Daerah Abikin setempat dengan mengacu pada peraturan Dewan Kode Etik Pengurus Besar Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia. Nah, apabila seorang konselor diduga melakukan pelanggaran kode etik, sebaiknya melakukan langkah-langkah seperti yang pertama,
mendapatkan perlakuan tidak baik, sebaiknya mengajukan pengaduan. Yang kedua, pengaduan itu disampaikan kepada Dewan Kode Etik Abkin di tingkat daerah. Yang ketiga, jika pelanggarannya ringan, penyelesaian dilakukan oleh Dewan Kode Etik di tingkat daerah. Yang keempat, memanggil konselor yang bersangkutan untuk memverifikasi informasi tersebut. Dan yang terakhir, jika hasil verifikasi terbukti benar, maka akan dikenakan sanksi. Jika yang bersangkutan mendapat lisensi atau izin, maka keputusan sanksi disampaikan kepada lembaga pemberi lisensi atau sertifikasi. Pemberian sanksi ringan ini berupa teguran lisan dan tertulis yang dilakukan oleh Dewan Kode Etik Pengurus Daerah atau Abkin atau PD Abkin. Nah, jika tidak efektif, langkah selanjutnya adalah melaporkan kepada Kode Etik Pengurus Besar Abkin atau PD Abkin. Jika terjadi pelanggaran pidana, dapat dikaitkan dengan status kepegawaian masing-masing. Jika PNS akan dikeluarkan, namun jika bukan PNS mengikuti peraturan daerah setempat. Selanjutnya akan disampaikan oleh Baik, selanjutnya ada mekanisme penerapan sanksi kode etik. Nah, di sini ada 5 bentuk sanksi atas pelanggaran standar profesi konselor, yaitu ada memberikan teguran lisan. Nah, memberikan teguran lisan dalam kode etik adalah tindakan awal untuk memberikan peringatan atau klarifikasi terhadap perilaku konselor yang mungkin melanggar norma-norma etik dengan tujuan untuk memperbaiki praktik konseling sesuai dengan standar yang berlaku. Yang kedua yaitu memberikan surat peringatan SP1, 2, dan 3. Dalam kode etik konselor ada langkah-langkah yang diambil untuk mengkomunikasikan pelanggaran etika kepada konselor. Nah, SP1 biasanya merupakan peringatan pertama yang memberikan kesempatan untuk diperbaiki. SP2 yaitu mengidentifikasikan kekhawatiran yang lebih serius, dan SP3 yaitu tindakan lebih lanjut untuk diambil. Yang ketiga yaitu pencabutan keanggotaan Abkin dengan tidak terhormat. Yang keempat, pencabutan lisensi bagi yang berpraktik mandiri atau dikeluarkan dari lembaga tempat ia bekerja. Yang kelima, jika menyangkut masalah hukum atau pidana akan diserahkan kepada pihak yang berwenang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini ada implikasi. Yang pertama ada gangguan proses bimbingan. Pelanggaran etika atau norma-norma dalam bimbingan dan konseling dapat mengganggu proses bimbingan itu sendiri. Kesan profesionalitas dan kepercayaan antara konselor dan konseli dapat terganggu dan mempengaruhi kemampuan konselor untuk memberikan bimbingan yang tepat. Contohnya, jika seorang konselor melanggar prinsip kerahasiaan dengan membocorkan informasi pribadi konseli ke yang lainnya. Yang kedua ada ketidakpercayaan dan kehilangnya keamanan. Pelanggaran dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan antara konselor dan konseli. Konseli mungkin merasa tidak aman dan ragu untuk berbagi masalah pribadi jika ada ketidakpercayaan. Contohnya jika seorang konselor menyalahgunakan informasi yang diberikan konseli. Yang ketiga ada dampak pada konseli. Konseli yang menjadi korban pelanggaran etika atau kebijakan dapat mengalami dampak psikologis yang serius. Mereka mungkin mengalami stres, kebingungan, atau kehilangan keyakinan pada proses bimbingan. Contohnya jika seorang konselor melakukan pelecehan verbal terhadap konseli. Yang keempat ada dampak pada profesionalitas konselor. Pelanggaran dapat merusak reputasi profesionalitas konselor baik di mata konseli maupun di komunitas bimbingan dan konseling yang lain. Sanksi atau tindakan disiplin dapat menciptakan catatan yang merugikan dalam karir konselor. Contohnya jika seorang konselor terlibat dalam perilaku tidak etis yang diketahui oleh masyarakat. Yang kelima ada ketidaksetaraan dalam hubungan. Pelanggaran tertentu seperti eksploitasi atau pelecehan menciptakan ketidaksetaraan dalam hubungan antara konselor dan konseli. Hubungan yang seharusnya bersifat mendukung dan sehat dapat menjadi merugikan dan
merugikan. Contohnya, jika seorang konselor memanfaatkan keadaan dan meminta layanan tambahan yang tidak etis. Yang keenam ada kehilangan izin praktek. Sanksi serius seperti kehilangan izin praktek dapat mengakhiri karir seorang konselor. Implikasi jangka panjang melibatkan dampak profesional dan finansial yang signifikan. Contohnya, jika seorang konselor terlibat dalam praktik ilegal atau hal yang tidak etis. Yang ketujuh ada perubahan kebijakan dan prosedur. Pelanggaran dapat mendorong organisasi atau lembaga bimbingan dan konseling untuk mengubah atau memperketat kebijakan dan prosedurnya. Perubahan ini mungkin diperlukan untuk mencegah pelanggaran di masa mendatang. Contohnya, jika terdapat pelanggaran yang merugikan, organisasi dapat memperketat peraturan tersebut. Dan yang terakhir, peringatan bagi konselor. Pelanggaran dan sanksi dapat menjadi peringatan bagi konselor di bidang bimbingan dan konseling untuk mematuhi etika dan norma-norma profesi mereka. Implikasi pelanggaran dan sanksi di bidang bimbingan dan konseling dapat memiliki dampak yang signifikan. Contohnya, jika seseorang konselor dihukum karena melanggar etika, hal ini dapat menjadi pelanggaran bagi konselor yang lainnya. Mungkin cukup sekian pemaparan yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk sesi diskusinya nanti berlanjut di GCR. Terima kasih. Wassalamualaikum